Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Hendrianto. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik dasar dari menggunakan RUIPath ini, yaitu variabel. Nah, variabel dalam pemrograman UiPath ataupun pemrograman apapun itu adalah satu hal yang sangat dasar ya. Jadi semua data pengolahan, penyimpanan data sementara itu kita menggunakan yang namanya variabel ini. Nah, jadi variabel ini sebenarnya apa sih gitu? Nah, jadi teman-teman mungkin bisa membayangkan ya, sebuah kotak kosong yang bisa kita isi dengan data-data tertentu ataupun barang-barang tertentu lah misalnya. Nah, jadi tiap kotak nih mempunyai isi yang berbeda-beda ataupun bisa saja kotak tersebut memiliki isi yang sama gitu. Nah, begitu juga dengan variabel. Nah, variabel nih memiliki banyak banget jenis data-datanya. Kita bisa isi dia menjadi sebuah teks, kita bisa isi dia dalam bentuk sebuah angka, kita bisa isi dia dalam kumpulan data, dan lain-lainnya. Nah, jadi sama seperti kotak ya. Kalau kotak organizer, kalau misalnya kita masukin, kalau isinya makanan, nah berarti ini merupakan kotak makanan. Kalau misalnya kita isi dia dalam sebuah minuman, nah berarti dia merupakan isi minuman gitu. Jadi intinya, variabel ini merupakan kontainer sementara untuk menyimpan data ketika kita memproses di dalam si pemrograman tersebut. Dalam kasus kita, yaitu ketika robot ini berjalan, maka data-data sementara yang dia proses, dia simpan dalam variabel. Nah, jadi variabel ini di dalam UiPath ini cukup banyak banget jenisnya. Nah, seperti teks, angka, uh, dalam bentuk email, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke UiPath-nya. Saya akan tunjukin bagian mana kita bisa melihat bagian variabel ini. Nah, oke. Nah, oke. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam UiPath, nah nanti ini merupakan halaman utamanya. Nah, di mana letak panel variabelnya? Nah, variabel itu terletak di bagian tengah, di bagian bawah sini. Jadi teman-teman akan ketemu nih, ada variabel, argumen, dan import di sini. Nah, ini merupakan panel variabelnya. Jadi di sini kita bisa mengatur variabel-variabel apa saja yang bisa kita isi di sini. Nah, variabel itu cukup variatif ya bentuknya. Nah, pertama, cara kita membuat variabel misalnya. Ini ada beberapa cara di sini. Yang pertama, kita bisa klik aja di mana kita mau membuat variabel ini. Kita tinggal klik aja di utama ini ya. Klik aja salah satu sequence atau salah satu activity-nya. Kita langsung aja klik create variable ini. Nah, kita berikan nama misalnya data misalnya. Variable dengan nama data, type. Kalau type ini merupakan tipe datanya. Nah, tipe data ini banyak ya. Ada boolean, integer, string, object, data table, array, dan lain-lainnya. Nah, kalau boolean ini dia menyimpan data dalam bentuk true dan false ya. Bisa 1 atau 0, nah itu boolean biasanya. Jadi dia cuma bisa menyimpan kondisi true, yaitu benar, ataupun false saja. Dia cuma bisa ada dua kondisi. Nah, kemudian kita ada integer. Ini menyimpan angka, tapi bilangan bulat, tak ada komanya. Kemudian kita ada string, ini menyimpan sekumpulan teks. Objek, dia bisa menyimpan tipe data objek. Nah, objek nih beragam, bisa dalam string, integer, boolean, dan lain-lainnya. Bahkan data table. Nah, selanjutnya ada data table. Data table ini dia merupakan tipe data dalam bentuk tabel ya. Ada tabel ini yaitu dia ada header, yaitu ada nama kolom, dan juga ada baris row berarti. Nah, kemudian kita ada array. Array ini merupakan kumpulan data. Nah, kumpulan data dari apa? Nah, kita bisa pilih kumpulan data integer kah, kumpulan data boolean, kumpulan data string, dan lain-lainnya. Banyak jenis. Nanti kita akan pembahasan yang di video yang lain. Dan masih banyak lagi tipe data ini. Ini banyak banget tipe datanya yang bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya nggak ada tipe datanya di sini, maka kita harus cari di sini. Nah, tapi tipe data yang sering kita gunakan ini adalah beberapa yang ada di sini yang bisa kita pilih langsung. Nah, itu untuk merubah tipe datanya.
Selanjutnya ini ada scope ya di sini kalau teman-teman lihat. Nah, scope ini apa? Jadi scope ini tuh merupakan bagian untuk mengatur variabel kita untuk dia berlaku di mana gitu. Nah, maksudnya berlaku di mana nih, kita seperti membagi kekuasaan dari si data kita atau variabel-variabel kita. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngecek tipe data-data kita, kalau misalnya project kita ada besar nih, tentu kita bakal banyak activity ya, apalagi kita bakal banyak sequence di sini. Nah, fungsi dari scope ini adalah membagi nih. Kan tidak semua variabel itu bisa berlaku di semua data misalnya, tidak berlaku di semua tempat. Nah, scope ini akan membagi si lokasi-lokasi tersebut supaya workflow kita lebih rapi saja. Saya lebih rapi juga supaya data kita tidak tercampur. Nah, itu fungsi utama ya. Ini contoh ya. Kalau misalnya di sequence, misalnya ini kita ubah nama ya. Kita ganti ini menjadi sequence 1, ini menjadi sequence 2. Nah, kita lihat data ketika kita klik sequence 1 ini, datanya ada. Walaupun kita message box misalnya. Data. Nah, data bisa berlaku di dalam sequence ini ataupun di kotak ini. Tapi ketika kita masuk ke sequence 2, kita mau cari data 2, data, maka dia nggak ketemu lagi. Dia bahkan error di sini. Karena dia nggak ketemu. Bahkan di panel variabel aja, dia sudah nggak ada di sini. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, dia ada. Cara gimana kalau dia bisa muncul di sini lagi? Nah, kita tinggal ubah aja scope-nya. Sequence 1, kita menjadi sequence utama misalnya. Sequence 1, kita ubah menjadi sequence utama. Sequence utama, nah maka bisa lihat nih. Di sini langsung dia muncul. Kenapa? Karena sequence utama ini merupakan sequence paling luar ya. Nah, dia merupakan paling luar di sana, walaupun di sini nggak kelihatan ya. Jadi sebenarnya di sini ada satu kontainer lagi, tapi karena setelah diupdate dari webpad-nya itu menjadi hilang. Nah, jadi di situ kita masuk nih, kita akan muncul nih di sini. Nah, kalau misalnya kita ubah variabelnya menjadi di sequence 2 doang, maka di bagian sini dia akan hilang. Nah, jadi kurang lebih fungsinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya variabel yang bisa berlaku untuk semua tempat atau dia di layer paling luar, itu namanya adalah variabel global. Kalau misalnya dia cuma berlaku di misalnya di sequence 1 doang, maka dia adalah namanya variabel lokal. Jadi dia cuma bisa berlaku di daerah lokalnya saja. Nah, teman-teman bisa harapkan, jadi dia terbagi wilayah-wilayah gitulah. Jadi ada wilayah kekuasaan variabel ini, ada wilayah kekuasaan variabel ini. Ataupun ada satu variabel yang bisa menguasai semua daerahnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk variabel-variabel ini. Nah, itu sekilas mengenai scope dari variabelnya yang bisa kita manfaatin ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat variabel dengan shortcut-shortcut tertentu nih. Nah, misalnya nih kita di sini ada dua cara. Mulai dari kita dari di sini, kita bisa klik kanan, create variable data misalnya. Maka dia secara otomatis di dalam variabel kita, panel variabelnya di panel variabel ini dia akan muncul secara otomatis datanya dengan tipe data yang sudah kita sesuaikan. Nah, ini salah satu caranya. Ataupun cara lainnya, kita juga bisa ke bagian daerah properti dari workflow kita. Nah, kemudian kita masuk ke outputnya dan kita kontrol K di sini. Kontrol K, terus data. Enter, maka dia akan kebentuk. Nah, seperti ini. Nah, jadi tipe datanya ada
tiga ya caranya ya untuk membuat sebuah variabel. Pertama bisa di panel variabel untuk membuat variabel itu sendiri. Kedua, kita bisa di bagian activity-nya. Di situ ada panel atau kolom buat output-nya. Nah, kita bisa langsung buat di situ dengan klik kanan dan create variable. Ataupun cara yang lainnya, kalau misalnya di bagian activity-nya ini gak ada muncul panel buat input atau output-nya, atau kolom buat input output-nya, kita bisa ke bagian variabelnya. Ke bagian variabelnya, kita ke output atau ke bagian input yang per variable. Kita tinggal klik kanan create variable ataupun langsung Ctrl K saja. Nah, Ctrl K langsung kita bisa tulis nama variabelnya. Saja. Nah, nanti dia akan muncul nama variabel dan juga tipe data yang sudah disesuaikan dengan outputannya. Nah, kalau saya sendiri biasa lebih enak membuat variabel itu melalui bagian propertinya. Jadi kita langsung menuju bagian mana yang perlu diubah jadi variabel, kolom-kolomnya. Nah, tinggal pilih saja, terus langsung Ctrl K saja. Nah, habis itu nama variabelnya. Nah, langsung secara otomatis dia akan menyesuaikan tipe variabelnya dan juga scope-nya dia lokasinya di mana. Nah, itu enaknya kalau kita bikin variabel di sini. Nah, jadi sekilas seperti itu ya cara gambaran teman-teman bisa membuat variabel di UiPath ini. Seperti itu. Baik lagi ke. Jadi itu tadi teman-teman sekilas penjelasan mengenai variabel. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran ya mengenai gimana cara menggunakan variabel atau membuat variabel di dalam UiPath. Nah, mungkin sekilas dari saya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada request video pembahasan UiPath di bagian mana, boleh komen di bawah ya teman-teman. Jadi saya akan buat video yang khusus untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.